Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku santri kelas 9A yang semoga selalu dirahmati, diberkahi dan diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya, serta kesehatan selalu. Semoga semuanya sehat-sehat selalu nggih. Nah, untuk pembahasan kali ini ya, bahasa Indonesia kelas 9A ya, yang kemarin habis melakukan PTS nggih, alhamdulillah sudah baik ya. Hanya ada beberapa ya, ini ada 2 orang ya. Ada 3 ini nggih. Ada 3 ini kurang ya, kurang pemahaman tentang petunjuk pengerjaan ya. Di sini ya, di keempat ini ada petunjuk pengerjaan, yaitu kerjakan kembali jika nilai kurang dari 60. Nah, sedangkan kemarin Ustaz lihat tuh nilai 20 ya, udah nggak mengerjakan lagi. Berarti ini salah apa benar? Salah ya, yang seharusnya itu mau kalian mengerjakan 5 kali, mau 7 kali, mau 10 kali, kalau tidak sampai 60 atau lebih dari 60 berarti harus mengulangi lagi. Nah, sedangkan di sini ya ada yang nilainya 20 sudah tidak mengerjakan lagi. Nah, itu berarti salah. Tapi ada banyak juga yang mengerjakan sampai 5 kali baru mendapat nilai 80. Bagus, nggak apa-apa. Ini namanya ada usaha. Untuk PTS dan PAS ya, silahkan yang pertama kali, karena kalian udah belajar dulu, dikerjakan sesuai kemampuan kalian. Oh, saya dapatnya segini. Nanti yang kedua, yang ketiga boleh kalian belajar dulu lagi, belajar dulu baru mengerjakan lagi. Otomatis ingat kan soalnya tadi. Yang kedua, yang ketiga boleh belajar dulu. Tapi yang pertama tetap belajarnya waktu malam atau sebelumnya dikirimkan link, belajar baru mengerjakan. Oke. Untuk selanjutnya jika nilainya kurang boleh belajar dulu. Seperti itu ya, diingat-ingat. Petunjuk soal itu dipahami dulu. Ini ya, sudah. Jangan lupa nomor kelas. Sudah tak tulis ya, nama Ustadz, terus misalnya Ustadz nomor 15 ya. Jawabannya nah, kita bahas bareng-bareng ya soalnya ya. Judul makalahnya upaya penghijauan di sekitar lingkungan. Nah, ini jawabannya yang A ya. Yang depan pakai huruf kapital semua, tetapi di kata penghubung atau konjungsi dia memakai huruf kecil. D kan penghubungnya D. D-nya kecil. Lalu yang kedua, teks yang memaparkan suatu fenomena hasil dari pengamatan kepada para pembaca. Nah, ini kan di bab ini kita bahas tentang ini, teks laporan hasil percobaan ya. Gampang banget ini. Berarti kalau kalian dapat 20 itu sepertinya enggak belajar ya. Dengan begitu misalnya, oh iya saya dapat 20 ya, berarti saya mengulang lagi, saya belajar lagi dulu. Seperti itu seharusnya nggih. Karena di zaman sekarang ini Ustadz kayaknya mengamati itu banyak yang kurang memahami soal, kurang memahami petunjuk itu ya. Beda seperti anak-anak pada zamannya Ustadz dulu, itu yang harus dipahami awalnya itu soalnya tentang apa sih? Nah, itu dipahami dulu. Tapi kalau kalian nggak mau memahami ujuk-ujuk dan nggak paham, akhirnya apa? Kalau malu bertanya, ya udah bablas, nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau yang rajin bertanya, insya Allah bisa tahu. Yang dikhawatirkan, yang ditakutkan itu yang isin, malu bertanya.
Kalau malu bertanya itu yang bingung siapa? Ya kalian ya, pengajarnya juga. Iki aslinya udah tahu apa belum sih anak ini kok nggak tanya? Kalau udah tahu kok dapat nilainya kurang memuaskan. Anaknya juga bingung. Saya belum tahu kok, saya mau tanya takut. Nah, nggak boleh seperti itu, harus berani bertanya karena ini kan hak kalian. Mendapatkan ilmu itu haknya kalian. Toh pinter, yang senang siapa? Yang senang kalian juga senang, keluarga kalian senang, yang ngajarnya juga senang. Oh, murid-muridku belajar sudah baik, sudah bagus. Berarti cara mengajar saya juga bagus. Tapi kalau yang diem aja nggak tahu, ya udah. Ustaz sudah bilang berkali-kali, yang belum paham, yang tidak paham silahkan ditanyakan, jangan malu. Ya, kita lanjutkan. Kaidah kebahasaan tes laporan percobaan yang kata atau frasanya menunjukkan bilangan. Ya, bilangan itu angka, berarti ya numerialia ya. Number kan juga nomor ya. Numeralia itu berarti tentang angka atau bilangan. Kita lanjutkan, berikut ini kalimat yang termasuk ke dalam bagian pembuka pidato. Pembuka ya, berarti kalau pembuka itu awal ya, bukan di tengah, bukan di akhir, tapi di awal pembuka. Nah, kalian harus memahami, soalnya itu harus dipahami dulu ya. Berarti yang C ya, pada pagi yang cerah ini. Kita lanjutkan, berikut ini beberapa pernyataan kritik ya. Di antara pernyataan kritik tersebut yang paling tepat. Nah, berarti yang paling tepat, yang paling baik kritiknya. Yang mana kira-kira di sini A, B, C, D? Yang D ya. Karena apa? Sebaiknya kamu jangan membiasakan diri begadang. Nah, tidak baik buat kesehatan. Memberikan kritik tapi juga memberikan masalah atau nanti akibatnya apa yang didapatkan. Ya itu ya. Ingat. Kalau yang C ya, pasti sepeda ini bermanfaat bagimu. Kamu tidak akan kesiangan lagi kan. Ini bukan ya, ini bukan kritik. Kalau kritik itu mengomentari ya, yang tidak baik. Dikomentari lalu diberikan nasihat atau arahan yang baik ya. Makna dahulu ya, atau makna dulu dari kata sastra ya. Sastra itu adalah karangan yang indah ya. Karangan yang indah, sastra itu. Perluasan makna terdapat pada kalimatnya, makna yang diperluas. Nah, Tono tidak masuk sekolah karena ibunya sakit. Di sini ibu yang dimaksud. Ibu perluasan apa penyempitan? Nah, penyempitan ya, karena ini makna sebenarnya ibunya Tono, ibunya asli. Maaf Bu, siapa nama anak ibu? Nah, ibu di sini memanggil kepada seorang wanita yang lebih tua, ya, yang dianggap sudah memiliki anak mungkin. Nah, terus dipanggil ibu, berarti bukan ibunya sendiri, berarti ibunya yang lain, berarti dia memiliki makna perluasan. Nah, ini B, bisa jadi B. Apakah benar B? Coba kita lihat yang C. Amir rajin membantu bapaknya. Bapaknya berarti kan bapak kandungnya dia sendiri, benar kan? Bapaknya, bukan bapak, ibu-ibu, bukan. Tapi bapak atau ayahnya atau abinya si Amir itu sendiri. Paman menjenguk nenek di kampung. Nah, paman benar, pamannya kamu misalnya menjenguk neneknya kamu juga misalnya. Nah, itu bukan kalimat perluasan, bukan kalimat perluasan ya, tapi penyempitan karena makna sesungguhnya ya.
bukan untuk perluasannya. Lanjutkan, kata yang mengalami penyempitan makna. Nah, sekarang ya mengalami penyempitan makna. Tadi perluasan, sekarang penyempitan. Berarti yang benar ya. Guru, putra, putri, kakek. Nah, kata yang mengalami penyempitan. Kira-kira yang mana kata yang mengalami penyempitan? Ya. Yaitu guru ya. Putra bisa bapak putranya namanya siapa? Nah, putri juga bapak putrinya namanya siapa? Tanya kepada orang lain misalnya. Kakek itu sedang berjalan. Nah, bisa. Kalau guru, nah, guru kan juga cuma guru dong. Tidak ada kok perluasannya apa, itu penyempitan. Guru ya guru. Lalu pidato pada intinya adalah, pidato itu pada intinya adalah penyajian ya, penyajian, kita menyajikan. Lisan itu suara ya, suara kita mengucapkan, bukan tulisan. Kalau lisan itu melalui mulut, melalui suara, itu lisan kepada sekelompok massa. Jawabannya A ya. Lalu yang berikutnya ya, berikut ini hal pendukung dalam berpidato, kecuali intonasi, pasti intonasinya pidato ya, intonasi yang benar dan tepat. Artikulasi ya harus ya. Volume oke, berarti sapaan ya yang tidak. Nah, sini ya, jadi sudah Ustadz bantuin kalian ya. Yang kemarin masih salah sudah tahu jawabannya nggih. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang paham, ini sekali lagi Ustadz setiap bikin video, setiap pembelajaran, walaupun di kelas, di video maupun dimanapun, dengan kalian, dengan murid-murid yang lainnya, dengan kelas yang lain, setiap pembelajaran apa saja pasti Ustadz ucapkan ini. Yang belum paham, yang belum mengerti silahkan bertanya. Ustadz akan mengajari kalian lagi, mungkin dengan cara yang lain, karena satu orang dengan orang yang lainnya beda pemahamannya, harus dengan metode yang lain. Nggak apa-apa, justru malah akan senang karena menambah kalian ilmu. Jika Ustadz akan melihat kalian itu seperti apa ya. Pelajaran apa saja silahkan, yang belum paham tanyakan kepada pengajarnya. Jangan malu. Kalau malu yang rugi siapa? Diri kalian sendiri ya. Semoga bisa bermanfaat. Ustaz cukupan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.